Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, yang kami hormati Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Jawa Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota se-Jawa Barat, serta hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tahun 2016. Untuk mengawali acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu laporan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Yeri Yanuar MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bapak Haji Deddy Miswar, sering kita sebut Jenderal Gubernur. Yang saya hormati narasumber dari Bapak dan Bapak Buya dari seperti ini. Yang saya hormati para bupati wali kota dan wakil serta hadirin yang hadir pada acara rapor tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKP Jawa Barat tahun 2016. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, saya ingin melaporkan bahwa pertemuan rapor ini pada saya adalah menindaklanjuti terhadap beberapa kegiatan terdahulu terkait pada saat itu kita berkeliling ke BKPP yang ada di Jawa Barat, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai tingkat desa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini dihadirkan Bapak Buya, Bapak Buya dari Sukabumi. Beliau adalah sebagai praktisi di lapangan yang tentunya akan memberikan gambaran kepada kita sesungguhnya apa yang dialami masyarakat dan kira-kira bagaimana melaksanakan dari satu kegiatan yang ini sudah implementatif dan bisa terukur dan hasilnya sudah bisa kita rasakan. Saya kira demikian yang sebagai komentar dari saya, tapi insya Allah bahwa rapor ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dia menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata peresmian pembukaan oleh Bapak Deddy Miswar. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua, sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para wakil bupati dan wakil wali kota Jawa Barat, yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati para kepala badan, kepala dinas, para kepala BKPP dan kepala biro pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Program Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin atau P3PM Bappenas Republik Indonesia. Lebih baik jika dibandingkan angka kemiskinan di akhir tahun 2015
yang mencapai 9,57%. Dan diharapkan target penurunan angka kemiskinan 1% per tahun bisa tercapai. Terkait dengan itu diperlukan kerjasama antar pemerintah dan strategi pendekatan pengurangan kemiskinan yang melibatkan semua pihak. Pendekatannya dilakukan melalui pendekatan individu dengan fokus pada rumah tangga sasaran yang dilakukan pada perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat melalui strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan Bappenas. Nah, hadirin yang berbahagia, kendala yang kita hadapi dalam beberapa tahun ini adalah terkait dengan kesimpang siuran data kemiskinan. Jadi perbedaan data, kemudian juga kedalaman data yang sulit diukur, serta berkembanglah anekdot data di mana-mana, tetapi di mana-mana tidak ada data. Ini berdampak pada masih munculnya perbedaan dalam sasaran serta target dalam program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan. Jika hal ini terus terjadi, maka sebesar apapun anggaran, hasilnya tidak akan optimal dalam menurunkan angka kemiskinan. Salah satu indikatornya misalkan pertumbuhan ekonomi setiap tahun itu di atas 5%. Kemiskinan daerah atau TKPK di provinsi dan kabupaten kota harus lebih dioptimalkan untuk mewujudkan program penanggulangan kemiskinan yang fokus pada kejelasan target. Tidak ada target program, tepat kegiatan, tepat lokasi, dan tepat anggaran. Beberapa hal penting yang perlu saya tekankan kembali terkait peran penting TKPKD, yaitu melakukan koordinasi yang terpadu, meliputi komitmen yang kuat dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah atau SPKD, sehingga menjadi dasar dalam pengembangan Renstra dan Renja dari perangkat daerah terkait. Dan semoga senantiasa Allah memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua, sehingga ikhtiar kita bersama ini berdampak nyata dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi program pengurangan kemiskinan di Jawa Barat tahun 2016 secara resmi dibuka. Nah, ini dimanfaatkan ya. Paparan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Proper Planning, Budgeting, and Monitoring, paparan best practice dari pimpinan Pondok Pesantren Global Insan Mandiri yang dilanjutkan oleh diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Yeri Anwar MM. Kepada Bapak kami persilahkan. Pada acara saat ini kita masuk ke dalam acara paparan dan tentunya merupakan satu bahasan kita bersama nanti dan bakal diskusi kita. Begitu kami Saudara Provinsi Jawa Barat, Pak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu sekalian, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota se-Jawa Barat, saya sejumlah belum miskin, tapi ini terkait juga adanya kerentanan kemiskinan. Jadi di Indonesia orang keluar masuk menjadi orang miskin sangat gampang. Oleh karenanya ada perbedaan strategi yang diambil oleh pemerintahan saat ini, di mana kita memasukkan bukan hanya orang miskin tapi juga orang rentan miskin. Oleh karenanya kita mendata 40% penduduk dengan penghasilan terendah. Nah, ada di samping itu Bapak sekalian, kita juga masih melihat soal kemiskinan yang kronis. Jadi ada sekitar 6 juta penduduk miskin ini yang memang dia tidak bisa keluar dari kemiskinannya. Ini memerlukan paket program bantuan yang komplit sehingga mereka bisa keluar. Karena dengan program ini caranya atau modusnya, kalau semua dulu kita intervensi banyak program dari pusat, nah sekarang tidak. Jadi kita melakukan sinergi.
antara program dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dana APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten kota. Itu ke daerah. Dan ini APBN hanya terbatas, kami hanya membiayai pada lokasi kantong-kantong kemiskinan saja. Ini adalah kronologisnya. Dengan 3 strategi ini kita ingin membangun aset penghidupannya masyarakat miskin. Ada 5 aset minimal. Nah, sehingga peningkatan kualitas hidup, ini sekarang kami satukan. Jadi kami di Bapnas sudah memberikan pelatihan ke seluruh provinsi dan nanti kami harapkan ini sampai ke kabupaten kota, sampai ke tingkat desa. Provinsi, kabupaten kota nanti merencanakan apa yang bisa dipakai dari tools paket ini untuk menuliskan kebijakan di RPJMD, di RKPD. Untuk penanggulangan kemiskinan kita butuh sekian miliar, dan kemudian sisanya untuk sekalian kita pilih untuk program reguler SKPD. Baik, Bapak sekalian, saya akhiri sampai di sini. Ini beberapa. Ini ada data kan yang kita tidak warnai, berarti data itu salah. Jadi betulnya perhitungannya salah. Kemudian yang tidak ada data, yang kosong itu berarti tidak ada data. Jadi kita salah itu bisa mengawal evaluasi kualitas data kita. Bapak Ibu saya sampaikan, data kita itu di SKPD dan di BPS. BPS hanya mengelola data 30% dari data pembangunan kita. Itu karena tidak ada yang mengelola data 70% di SKPD tadi. Nah, PKPKD sebetulnya yang punya Pokja data mengkoordinasikan ini kira-kira supaya berjalan lebih baik. Terus saya tidak mungkin satu-satu. 41X ini apa? Kematian balita. 41X itu kematian balita. Ternyata kita sudah hijau semua. Artinya apa? Artinya bagus. Kita bisa mendorong untuk bagaimana supaya kita capai hasil yang lebih baik. Terus kemudian 5X, saya tidak mau bicara lain. 5X itu adalah kematian ibu. Kematian ibu kita lihat data tahun 2000. Ada yang merah Pak, Cirebon, kemudian Kota Bogor, kemudian Cimahi, kemudian Sukabumi, Tasikmalaya, Purwakarta. Nah, bapak-bapak yang hidup di sini paling sejahtera Pak. Mereka ganti mobil terus Pak. Ya kalau ibu meninggal mereka cari baru lagi kira-kira gitu. Mohon maaf. Satu kita bisa memiliki data karena di wilayah di provinsi, kabupaten maupun kecamatan, tapi sudah sampai ke desa. Tergantung kepada kita nanti akan lebih fokus mengenai hebat dan arti menerjemahkan mana program follow result. Berarti sehingga hasil tadi berdampak pada pencapaian indikator yang memang tadi ada warna merah dan hijau. Itu dispasialkan ya. Ini mudah-mudahan menjadi bagian kita terjawab pada saat kita sebelumnya bahwa data menjadi persoalan terjawab pada hari ini. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa terlepas dari peran pemerintah juga dalam rangka untuk menghentikan kemiskinan ini, untuk menanggulangi kemiskinan, tentu juga kita tidak melupakan beberapa modal sosial, seperti kemandirian di masyarakat itu yang bisa kita tingkatkan sebagai modal dasar kita untuk menanggulangi kemiskinan. Untuk itu kita hadirkan Bapak Buya Abdul Bashir. Beliau berpengalaman dalam membina masyarakat setempat terkait dengan kemandirian tadi, mudah-mudahan menjadi satu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hormati Bapak Wakil Gubernur dan para wakil bupati dan wali kota dan beserta undangan yang lainnya yang kami muliakan. Bersama-sama membimbing warga masyarakatnya sehingga menjadi warga masyarakat yang tadi cinta sodako. Dari sodako yang Rp1.000 itu sekarang menjadi suatu sistem yang sangat luar biasa. Pertanyaan saya tadi, bagaimana Pak mulanya? Karena saya merasakan ketika jadi wali kota seperti tahun ini, ya, kita
terus terang saja. Ya. Hal yang tidak sederhana Pak. Ya, menumbuhkan antara pulau Umaro di tingkat kelurahan. Itu mungkin Mas saya. Terima kasih. Sudah dilakukan. Itu tidak mengikuti dengan rumah Pak Lurah tidak ada kaitan, Pak RW tidak ada. Kita aja datang ke masing-masing RW secara mulut atau di surat miras atau apa saja. Masyarakat memang dikumedi apa diundang semua. Dan kalau setahun sekali, sekali ya, itu agak ramai sedikit. Apa namanya itu? Setiap RW itu di sana itu harus membawa makanan ke desa itu. Kalau bisa itu apa domdang apa ya? Mubah domdang ke RT itu. Pas di sana ya makan bersama-sama juga seperti itu. Kalau kami di Kabupaten Bogor, Pak, mungkin juga kabupaten-kabupaten yang lain dengan penduduk 5,5 juta jiwa, luas wilayah 298.000 km persegi dan jumlah kecamatan 40, jumlah desanya 434. Agak sulit misalnya jangkauan itu bisa dibuat front office, back office dalam satu unit. Masyarakat bisa mengakses sebenarnya cakupannya semuanya. Jadi masyarakat bisa menghubungi pertama mereka kalau dekat dengan unit yang ada di kabupaten, dia sementara itu ditempatkan di dinas sosial dari unit SLRT-nya, unit-unitnya. Kemudian di setiap desa itu ada puskesos, jadi masyarakat bisa berdatang ke kantor desa, di sana ada pusat kesejahteraan sosial. Di sana juga sama, ada back office, ada front office, ada back office. Jadi front office itu hanya mendata, mengupdate. Nah, kemudian diserahkan back office ini yang langsung memberikan rujukan dan layanan. Jadi dia dirujuk untuk dapat apa? Kalau dia belum dapat GIF, belum dapat KIS, belum dapat PKA, dia dirujuk. Banyak diskusi tadi ya, pemaparan maupun banyak jawab. Jadi pada dasarnya ini kan kita ada di sini, bahkan juga kehadiran negara ini selain masalah kedaulatan yang kita pertahankan. Kilometer 0 Prokul ya, bertani ada kejagalan-kejagalan. Nah, luar biasanya data ini sekarang ini yang ada adalah menganalisis sebab musabab kemiskinan terjadi di satu wilayah, di satu desa. Itu pun perlu divalidasi. Jangan-jangan salah itu, barangkali yang tahu kan kita, kabupaten kota yang tahu. Mesti juga salah kan Pak? Salah, tidak ada yang sempurna. Mungkin perlu divalidasi. Jangan-jangan tadi di Bogor berarti bukan karena masalah akses jalan sehingga banyak orang bisa SMA, SMP dan semua. Jangan-jangan bukan itu. Adanya itu datanya. Di Sukamakmur misalnya, Dinas Provinsi Jawa Barat tahun 2016 secara resmi saya katakan itu tuh. Demikianlah acara paparan berdiskusi yang dipandu oleh Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Heri Yahya MM. Itu pelatihan. Ya, kalau itu ada pelatihan. Oke. Oh, cuma dengar namanya ada Kapolda di mana itu, di makhluk mana di Jawa Tengah. Disebabkan oleh apa kemiskinan? Jadi kita bisa lihat kalau di sebuah kabupaten program kemiskinan apa yang bisa kita jalankan dan di desa mana dan tentang apa yang paling parah. Nah, ini data ini sangat bagus sekali dan sebaiknya mudah diakses baik oleh kabupaten kota plus lembaga swadaya masyarakat yang punya program kemiskinan. Tahunya banget.
Ayo.